nama kanu wa awliya ilahi ta'ala barakatuh masyayikh maksudnya Imam Abu Hasan Asari wa Imam Abu Hasan Al-Maturidi Masya Abi Abdillah Muhammadin Subhanahu wa ta'ala Masya Ibrahim Al-Bajri Masya Ibrahim Al-Dasiki Muhammad Nawawi dan Mafandani Muhammad Surah bin Abdullah Samari Masya Masya Muhammad Bangkulani Semakayim oleh Masya Timiyati Atul Musi Semakayim Abi Abdullah Semakayim Muhammad Semakayim Abdul Hamid Nama Jaya Muhammad Asmaul Jaya Muhammad wa usulihim wa furihim anallah yafillahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'na bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim bitin wa dinil akhirat al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lanal imana wal islam tariqan ilaihi wasabila wa aqama lana ala ma'rifatihi burhanan wa tihan wa dalila. Wa ba'asa ilaina sayyidana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahmatalana wa mutammima lima karimul akhlaqi wa rasulah wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihi mujahidin wa man tabi'ahum ihsan ila yaumil Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilman wasiqna fahman Allahumma faqihna fiddin Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini. Amin. Yang utus kanjeng Nabi Muhammad marang sakabehane manungsa lan jin lan malaikat, ka utus kanjeng Nabi Muhammad neka akan ilmu syariat, tarekat, hakikat, yaiku rukun Islam lan iman lan ihsan. Alhamdulillah kita masih dalam pembahasan melanjutkan bahwa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana seorang utusan mesti ada yang disampaikan dan menyampaikan kepada siapa, yaitu disampaikan kepada para manusia, jin dan malaikat. Bagaimana sudah diterangkan kemarin, jika yang disampaikan adalah apa, yaitu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat juga sudah diterangkan. Nah, tinggal apa yang isinya ilmu syariat, tarekat, hakikat, yaitu rukun Islam dan iman dan ihsan. Maka kita sedikit akan membahas tentang arkanul Islam, tawi piro-piro rukun Islam iku khamsatun lima. Di rukun Islam kita dalam rukun Islam kita harus hafal, ada syahadat, ada sholat, zakat, puasa, haji. Tentunya karena kita sudah memahami ilmu syariat, tarekat, hakikat, itu tiap-tiap rukun itu pasti ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, sebagaimana yang sudah diterangkan dalam sholat. Sholat itu kan syariatnya wajib ain. Terus tarekatnya bagaimana menjalankan sholat beserta dengan syarat rukun. Dan juga harus tahu hakikatnya bahwa kita sholat itu mendapatkan pertolongan Allah, jadi disolatkan atau dijadikan sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita dalam menjalankan sholat merasa bisa menjalankan sholat. Kadang-kadang ngomong ngerti kan, bisa sholat diri pada sholatnya di sholat take kan, itu namanya hakikat. Sebetulnya kita tidak bisa apa-apa, hanya bisanya sholat karena mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok panjaluk ganjaran ya, sholat kira iso mesti nek tak jaluk ganjaran ki mesti bisa sholat toh. Kaya sing kerja ora kok pak jaluk bayaran, jaluk pahala kan ora etis, tidak pantas toh.
tunang hakikatnya kan. Terus maka dalam satu rukun-rukun itu tetap ada, jadi syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan mestinya satu persatu rukun itu ada sah dan ada batalnya. Pamannya dalam sholat itu, kalau sholat itu kan mestinya ada sahnya enggak, ada batalnya enggak kan. Biasanya banyak maham dah. Jadi kalau kita tanya kepada orang lain atau tanya kepada diri kita sendiri tentunya, bahwa sholat itu ada sahnya enggak, ada batalnya enggak, ya mesti ada kan begitu. Begitu juga zakat ya juga ada. Nah, puasa juga ada, haji juga ada. Itu mungkin dari sholat, zakat, puasa, haji banyak orang yang paham dah. Biasanya ada sah batalnya. Nah, kalau kita ditanyakan pemanya, tentunya kalau mengaji itu untuk mengontrol diri sendiri, terutama awalnya begitu. Walaupun nanti kita diperintah untuk menyampaikan dakwah, tapi intinya kita harus paham terlebih dahulu. Jadi ngaji iki nggo ngontrol awake dhewe, ora nggo ngontrol wong liya. Oke lho. Kontrol dewa ya. Aku wis bener pedurung ngono. Nah, apa sahnya sholat yang bagaimana? Oh, sahnya sholat itu tentunya ya sih dengan syarat rukun. Katanya ya tidak dengan syarat rukun. Kalau tidak memenuhi syarat rukun ya nanti batal. Kalau memenuhi berarti sah itu tak. Begitu juga zakat ya begitu, puasa begitu, haji juga begitu. Nah mungkin dalam syahadat itu mungkin agak banyak yang tidak mengetahui, ya ditanya syahadat apakah ada sahnya atau batalnya. Ditanyakan mestinya oh ya ada juga. Nah sahnya apa ya? Sahnya ya tetap dengan syarat rukun. Batalnya juga dengan syarat rukun yang seperti itu. Nah, dalam sholat, zakat, puasa, haji mungkin masih masyhur. Oh. Tapi kalau dalam syahadat mungkin banyak ditanya tentang syaratnya syahadat itu apa sih? bingung kadang. Rukunnya apa? Nah kita sedikit kita pahami bahwa rukunnya syaratnya syahadat yaitu tentunya syahadat itu kan menyaksikan. Menyaksikan itu kan berarti mengetahui yang disaksikan. Nah nanti syaratnya bagaimana? Syaratnya ada alat untuk menyaksikan, beda kan? Nah kalau syarat sholat, rupanya akhir balik, ya Islam, ya suci dan sebagainya. Tapi dalam hal syahadat tidak beda. Karena apa? Syaratnya syahadat harus punya alatnya, tentu alatnya normal. Contohnya gini, kita mau menyaksikan warna pemone. Itu tembok itu warnanya putih. Syaratnya harus punya alat untuk menyaksikan warna. Apa itu? Mata. Ono matanya kan. Matanya ada mata. Karena mata itu menemukan warna. Karena kita mau melihat warna itu dengan mata. Kalau kita tidak mempunyai mata atau matanya rusak, tentunya tidak akan bisa menyaksikan warna, kan seperti itu. Begitu juga telinga, tentunya ya apa suara, kita mau menyaksikan suara itu suara apa, coba didengar, mesti dengan apa? Dengan telinga. Begitu juga bau, kita akan mengetahui bau atau menyaksikan bau ya dengan hidung. Rasa, namun coba disaksikan itu minuman manis enggak dengan apa? Lidah, kan seperti itu. Manis pahit itu yang menyaksikan lidah. Itu juga nanti kasar halus itu dengan kulit dan seperti itu. Makanya ada alat sendiri, jangan sampai kita tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu minuman gitu manis enggak? Coba didengarkan kan sulit loh. Enggak pas kan alatnya sih mau bikin manis kok didengar
ditambah ke kuping ya tidak ketemu, bukan alatnya. Begitu juga kita akan menyaksikan la ilaha illallah dan menyaksikan Muhammad Rasulullah. Berarti menyaksikan Allah dan menyaksikan Rasul. Tentunya kan kita paham tidak dengan panca yang 5, apa panca indra yang 5 atau khawasul khamsin. Jadi indra 5 itu bukan alatnya untuk menyaksikan Tuhan maupun menyaksikan utusan Tuhan. Nah, maka alatnya untuk menyaksikan apa kan? Banyak kadang orang tidak tahu kan. Maka menyaksikan Allah dan menyaksikan utusan Allah itu dengan akal. Nah ini berbeda kan? Ya berbeda. Jadi nanti kalau kita sudah paham akal berarti punya indera keenam. Kan dikiranya orang itu indera keenam itu sing weruh memedi. Oh, puasane kowe. Enggak bisa karena upamane ya. Saya di sini sampean kabeh ra weruh, tapi aku diweruhi kan nang kono no. Apa gremeng-gremeng banget. Kan tetap menyaksikan pakai mata kan karena dibaca warna. Kita lepas mung sing liyane tadi weruhi aku tok upamane kaya ngono. Tapi nah itu berarti kan namanya tetap dengan indra yang 5. Lah indra 6 itu apa? Akal sebetulnya. Nah, akal itu dibuat dinamakan alatul lil idrak, alat untuk menemukan. Nah, menemukan menyaksikan sama saja karena menyaksikan itu ya menemukan yang disaksikan atau mengetahui yang disaksikan. Terus kalau akal nanti kan mata menemukan warna, hidung, bau, telinga, suara dan sebagainya. Kalau akal nanti menyaksikan apa? Oh, menyaksikannya adalah wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Nanti seperti itu. Karena yang memahami wajib mustahil jaiz adalah akal. Tanpa akal kita tidak akan memahami wajib mustahil jaiz. Nah sedangkan syariat itu ya Gusti Allah, saya syar'inya itu kan perintah iki yang jelas kan ada yang dalam dalam kitabnya diterangkan bahwa perintahnya untuk mengenal Allah itu diperintah dengan perintahnya wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Jadi diperintah wajib ain, mukallaf itu diwajibkan. Wajib ain itu adalah wajibu ala kulli mukallaf an ya'rifa ma yajibu fi haqqi ma wana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Jadi syariatnya perintahnya bahwa wajib seorang mukallaf itu mengetahui wajibnya Allah, mustahilnya Allah dan jaiznya Allah. Nah, sedangkan wajib mustahil jaiz itu yang menemukan siapa? Yaitu akal. Gitu nanti urutannya. Akal. Maka kalau tidak ada akalnya tidak bisa menemukan wajib mustahil jaiz. Bahkan memang sebetulnya kan yang namanya akal itu ya, dalam menurut pendapat Imam Al-Haramain itu mengatakan bahwa anal fahmah di salah satu ya nafsul akli. Jadi pemahaman dari 3 perkara itu adalah keadaan akal itu sendiri. Yaitu paham 3 perkara, itu paham wajib, mustahil, jaiz. Iku arane akal. Maka diteruskan faman lam ya'rifha ay makna wajib wa makna mustahil wa makna jaiz falaisa biakilin. Jadi barang siapa atau seseorang yang tidak memahami atau mengetahui makna daripada wajib, mustahil, jaiz, berarti orang itu tidak punya akal. Itu yang mengatakan Imam Haramain. Imam Haramain dengan julukan Imam Jawa ini boleh. Imam Haramain itu pemimpin 2 tanah suci. Itu gurunya Imam Ghazali. Jadi tidak diragukan lagi, sangat alime. Kurun waktunya 4 abad atau tahun 400 Hijriah. Imam Ghazali kan 500 Hijriah. Termasuk salah satu daripada gurunya Imam Ghazali. Itu mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengerti atau memahami wajib mustahil jaiz berarti laisa biakilin atau tidak punya akal, atau bisa dikatakan akalnya rusak. Bila upamane kan belum begitu paham, belum begitu paham, nanti kita terangkan dengan iktibar yang lain, gambaran-gambaran yang lainnya, seperti mata itu apa sih? Mata itu yang menemukan, yang mengetahui warna dan bentuk itu tak.
Ora mata menemukan akeh ndak nek ora ngerti akeh menemukan ono teko, ono wedang, ono karpet ae ra sedina sewengi ra rampung. Padahal diringkes dua tok. Yang ditemu mata adalah warna bentuk. Maka yang namanya mata itu yang memahami warna bentuk. Maka kalau mata atau seseorang tidak mengetahui warna bentuk maka tidak punya mata atau matanya rusak alias buta kan seperti itu. Begitu juga telinga, kalau tidak menemukan suara berarti orang di telinga atau telinganya rusak. Begitu juga hidung, lidah, dan kulit. Itu contohnya seperti itu. Maka kan banyak orang yang berprestasi atau maksudnya berpaham salah. Nah, jadi akal itu jarang yang memahami akal itu apa itu. Kadang-kadang bukan akal dianggap akal. Akal itu alat sebetulnya, indera juga, tapi yang tentunya yang ditemu akal wajib mustahil jaiz. Maka kesimpulannya bahwa ma'rifatillah nang kuno atau syahadat ma'rifat sama. Syahadat menyaksikan Allah, menyaksikan utusan Allah itu dengan akal. Itu sudah ijma' oleh baik itu nakli maupun akli. Kalau tentunya apa namanya? Kalau aklinya jelas karena selain akal tidak bisa menemukan mengetahui apa Allah dan tidak mengetahui utusan Allah. Nggak boleh dibuktikan. Maka kadang-kadang kita kan sok bicara karo orang dengan orang bahwa masa mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan dengan akal itu bagaimana kok kan ya kita ndak usah kok sakit marah-marah atau bagaimana, ya diterima saja. Tapi ditanyakan ya bisa. Nah, ditanya lagi orangnya. Nah, kalau tidak dengan akal dengan apa? Coba. Kan kita kan nek dongeng karo wong sing slow bae, nek harus paham tauhid dongeng karo wong enak tok wis. Oke. Berarti biasa jangan sampai kita berbicara sesuatu dengan mengedepankan emosional, marah dan sebagainya. Jangan. Apalagi kita mau mencari kebenaran harus hati dikosongkan. Nah, maksudnya aja timbul emosi dan sebagainya. Nanti kebenaran akan ketemu. Tapi nek belum apa-apa sudah yang marah, yang emosi, ya ora ketemu. Apa rumangsa pinter dan sebagainya kan kayak. Coba ono mengatakan begini. Ya orang kenal Gusti Allah itu saat kenal Gusti Allah itu dengan hati ya, hati ya. Ya apa-apa, ya boleh-boleh saja sih, nggak masalah. Sebetulnya dengan apapun. Kalau hakikatnya sih Tuhan mau mengenalkan Tuhan itu dengan sekehendak Tuhan. Mau pakai apa kan, pakai tangan boleh, pakai sikut boleh, pakai kepala boleh, terserah. Mau sebetulnya kan alat-alat itu hanya hadiah saja. Hakikatnya yang menjadikan melihat ya Allah, bukan alatnya, bukan mata itu. Memang digandengkan dengan mata, tapi yang namanya kita melihat hakikatnya yang melihatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok Pak melihatkan tidak dengan mata ya sah-sah baik. Tapi karena sudah jadi desain ki sunatullah, desain arti ya. Desain ki bahwa yang melihat karena adalah mata. Itu desain adalah tentang desain Allah ya. Jadi sudah jadi kayak dari cara hukum adat lah. Cara syariatnya sunatullah. Itu bergandeng-gandengan seperti itu. Kalau kamu mengatakan dengan hati itu wong ki aja ngomong tok. Setiap pembicaraan itu bertanggung jawab. Apakah Anda sudah membuktikan mengenal Allah, menyaksikan Allah dengan hati? Nah, kan mestinya kan orang yang mengatakan sesuatu mesti sudah membuktikan. Bos burung, kalau sudah membuktikan tak tanya. Terus kalau dengan hati Allah yang dikenal apanya sih? Nah seperti itu kan nanti. Mesti bingung karena murah pas nanti bingung. Kenal apa nih yo? Apa nih ya bingung. Tapi kalau dengan akal kan nanti bisa dengan akal adalah mengetahui atau menyaksikan Allah adalah menyaksikan wajibnya, mustahilnya dan jaiznya. Syariat perintahnya minimalnya wajib ainnya yaitu bahwa kita wajib mengenal Allah, yaitu menyaksikan Allah, menyaksikan wajibnya 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Itu kan gampang kan masih tok. Nah, dipelajari tapi nggak paham kan. Yang padahal nggak sulit. Sulit itu karena nggak mau belajar.
pelajaran di pelajaran MI, madrasah ibtidaiyah, bukan sanawiyah belum. Ini pelajaran sebelum sholat itu harus syahadat dulu sebetulnya. Berarti syahadat itu sama ma'rifat sama, karena kalau orang belum syahadat ya belum sah Islamnya. Ya, belum sah Islamnya ya semua amalnya ya tidak sah semua. Karena syahadat itu kan makrifat, seseorang yang beribadah belum kenal sing ibadah maka tidak sah ibadahnya. Makanya kalau masalah syahadat berarti ada sahnya, ada batalnya. Maka syaratnya ada yang alat menyaksikan, yaitu akal. Terus kita rukunnya apa? Rukunnya biasanya dalam rukun hukum kalamiah itu disebutkan rukun itu ada 5. Pertama, rukunnya syahadat adalah masyhud. Mestine maksudnya apa? Yang menyaksikan. Oh, syahid dulu. Syahid itu yang menyaksikan. Masyhud yang disaksikan. Terus yang disaksikan, perkara yang disaksikan namanya qadiyah. Itu apa? Masyhud alaihi dan masyhud bih. Nah, terus kelimanya ada sighot ikrarnya, kan seperti itu. Contohnya apa? Maneh kita menyaksikan Allah ada. Allah itu ada. Mestinya yang menyaksikan kan ada yang menyaksikan, namanya syahid. Syahidnya siapa? Yang menyaksikan. Oh, orang yang beriman, mukalaf. Nah, terus yang disaksikan siapa? Allah kan? Karena maksudnya siapa? Allah. Nah, terus masyhud alaih bih itu kan pecahan daripada masyhud, sebetulnya bisa dikenamakan qadiyah. Nah, jadi kalau menemukan apa contohnya? Masyhud alaihi adalah Allah, masyhud bih adalah wujud atau ada. Allah ada, itu berarti yang disaksikan karena Allah wujud. Wujud itu ada, ojo bentuk. Nah, jangan sampai kita maknanya wujud bentuk itu bahasa Jawa tah. Bahasa Arab itu wujud ki ada. Ngomong Jawa bentuk arti ngerti Gusti bentuk rusak. Padha ikal kursi bentuk kota apa. Kan mustahil Gusti bentuk ya bentuk berarti padha kan mustahil. Maka nah itu kalau sudah tahu Allah wujud, itu nanti betul-betul kan karena ditemukan dengan akal, mestinya kan kalau masih menemukan Allah wujud saja kan masih namanya belum jadi tasdik, berarti belum bisa belum menemukan sebetulnya kan, karena Allah ada juga selain Allah seperti alam juga ada kan. Bagaimana cara membedakan kan sulit. Nah, nanti kita tanya Allah ada itu mengetahuinya dengan apa? Dengan akal. Adanya Allah itu berarti dengan akal apa wajib, apa mustahil, apa jaiz. Apabila Allah ada itu wajib, berarti Allah ada, berarti tidak menerima ketiadaan, berarti adanya wajib. Wajib hanya menerima satu sisi. Cara wajib akli ya, itu perkara yang tidak menerima tiada. Itu namanya wajib akli. Atau bisa dengan takrif lain, perkara yang tidak menerima tiada atau perkara yang menerima adanya saja. Bisa mayak balu wujud ono malak balu adam, ono sing mayak balu wujud fakot, mayak balu wujud fakot dan sebagainya. Nanti takrif yang penting wajib itu perkara yang tidak menerima ketiadaan. Cara mudah paling mudah kok. Aku bakal masuk ke hukum akal loh. Belum, kita hanya memahami ini tok dulu biar. Nah, berarti kalau masih mengatakan Allah ada kok belum bisa menghukumi wajib atau jaiz, maka ya belum menyaksikan Allah. Berarti tidak pakai akal kan, dijari-jari katanya Allah itu ada. Allah ada, matahari juga ada kan. Nah, bedanya apa? Kalau Allah adanya wajib itu berarti kudu ono, ora kena ora ono. Nek mustahil ono berarti ora kena ono, kudu ora ono. Kudu ora berarti PKI ya, bahasane komunis. Lah nek ono Allah jaiz berarti Allah kena ono, kena ora ono. Boleh ada, boleh tiada, itu berarti kan sama dengan makhluk. Maka syirik hukumnya kan. Maka kalau kita bisa
betul-betul menyaksikan Allah ada, maka bisa menghukumi. Karena yang menyaksikan Allah ada itu akal, maka kata akal Allah itu wujud, berarti subutul wujud lillah wajibun, itu ikrarnya tetapnya ada pada Allah adalah wajib. Ngono terus ini jadi betul-betul menyaksikan. Nah memang kita diperintah syariat menyaksikan Allah tapi dengan akal kan. Jadi memang kadang-kadang menyaksikan Allah. Nah, coba kalau ada bisa membuktikan orang yang menyaksikan Allah dengan panca indera, coba wongnya kon hadirkan apa dengan lipat kok. Jadi di coba sembol mana orang yang bisa melihat dengan mata, apa dengan telinga. Waduh suara Allah. Mana suara Allah apa? Wong Allah itu bukan suara kan. Jadi nanti yang ditemu panca indera itu tetap mesti ada samanya. Namanya panca indera itu menemukan perasaan sebetulnya. Nah, perasaan, tapi ini akal bukan perasaan, akal menemukan fakta. Nanti seperti beda. Tapi ini perasaan kan bisa tertipu. Perasaan. Nah, itu namanya syahadat. Maka sahnya ya harus ada syarat rukun. Nah, jadi kita apalkan loh, jadi jangan sampai tidak apa. Maksudnya rukunnya Islam 5 cok ora apal. Saiki kadang-kadang berpakaian Islam pokok kadang rukun Islam rapal, iman apa meneh kedawan meneh yo. Nah, iki rukun Islam 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Nah, ini nanti kan walaupun dalam arkanul Islam itu ada perbedaan. Kalau dari salat sampai haji itu masuk ke furu'. Furu' itu cabang loh. Nah, berarti kita belajar furu' mesti pada ilmu fikih. Beda dengan syahadat. Syahadat itu nanti pemahamannya walaupun masuk ke arkanul Islam, tapi untuk memahami syahadat itu masuk usul. Syahadat itu usul pondasi. Dasar anak pondasi terus nek surat kan imadudin tiange agama dan seterusnya. Nah, tiang pokoknya orang pondasinya Pak Templek ngendi jejal. Ya dong kanggo turu kok dadi pangan raya podok lo. Apa mestinya ya bener ta surat imadudin tiangnya agama. Lah nemploke ora ono templokane iki. Nah berarti sing leleng kuwi pomone ya ora kanggo, ora belum manfaat. Nah kudu syahadat sih. Maka syahadat itu walaupun dalam arkanul Islam tapi masuk ke usul, berarti belajarnya nek pengen ngerti syahadat tetap dalam ilmu tauhid, bukan ilmu fikih. Maka kalau tidak bisa tauhid ya tidak bisa memahami makna syahadat. Terus nek orang ngerti makna syahadat berarti syahadatnya ora sah kan kaya ngono. Syahadat asah itu nek salat asah yo Islam. Zakat asah masih tetap Islam. Apa meneh poso kok mangan utawa haid ya tetap Islam. Haji ya tetap Islam, tapi nek batal syahadat keluar Islam. Nanti seperti itu hukumnya. Jadi yang membatalkan syahadat berarti membatalkan Islam. Beda dengan lain. Terus rukunnya iman, arkanul iman iku sitatun 6. Apa saja amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir, terus qadari khairihi syarrihi minallahi taala. Ada 6, berarti rukun iman 6. 1, iman kepada Allah. Iman kepada utusan-utusan Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada berarti pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada yaumul akhir, terus iman kepada bahwa ketentuan baik dan buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bicara Jawa nak pakai. Nah, yang dimasalahkan kan mestinya mau kodoban syariat tarekat hakikat sebetulnya. Nah, nanti ada semua, ada bagaimana syariatnya memahami iman, berarti diperintah wajib kan, iman wajib hukumnya. Tarekatnya bagaimana caranya bagaimana sih bisa iman kepada Allah, dan hakikatnya ya bisa iman ya dijadikan Allah, ayo ngono tetap. Nah makanya kalau bisa iman ya belajar tarekatnya ya arane apa ya tarekatnya ya syahadat itu ya memahami apa iman kepada Allah ya belajar ilmu makrifat itu atau syahadat itu, iman itu ya hampir sama maknanya. Maka iman lah, kalau iman kepada Allah kita harus pahami iman dulu. Iman itu apa sih?
Jadi ada orang ditanya, kamu iman enggak? Yo iman lah. Nah iman itu apa sih? Percaya lah, percaya. Lah percaya mau iman kepada Allah apa sih dipercaya Gusti Allah? Kan tak ngerti ya. Nah, maka nanti ada makna iman. Iman ki maknanya apa? Tasdik mutlakon, no? Makna lughatan iman ki tasdik. Tasdik itu membenarkan. Jadi iman itu maknanya membenarkan, bisa ditambah tasdikul kolbi, jadi membenarkan di dalam hati. Tapi sebetulnya tidak diberi kolbi tidak masalah, karena memang alat untuk membenarkan adalah kolbin, adalah hati kolbun, no? Hati ya ora beda kaya kita pemane diomongi orang itu melihat warna, mestinya kan rasa dengan rasa takut lah, melihat warna dengan apa ya, mesti dengan motor beda kok yang ngono. Mau sampai coba itu Wan dengarkan tuh suara apa kata kok nah, mendengarkan kan gopo Pak Ustadz kok. Ya ora kaya ngono. Ya mestinya ora tata kan mau mendengar suara hujan apa mana ya. Iya teh wis ngerti lah ibaratnya kaya ngono. Dan tasdik ya mesti dengan hati, karena yang membenarkan adalah hati-hati tempat ilmu atau tempat untuk membenarkan sesuatu. Tapi hati tidak akan bisa membenarkan tanpa idrok. Idrok itu menemukan di ya sembarang sebetulnya. Sampan bisa nih bener kayak wedang manis kudu nemu se. Bisa kan wedang manis dikira artinya sebenarnya aku tuh harus menemukan. Ditemukan dengan alatnya dulu ya. Alatnya apa? Lidah. Hati. Takut itu bener bro ki, Sony bener. Nah orang ngomong ora manis, ya wong edan. Wong aku ngombe dhewe kok ora manis, ora tergoyahkan karena sudah menemukan lah. Bisane percaya, bisane tasdik atau membenarkan itu karena apa? Karena mengetahui loh, wis membuktikan urung ora bisa benerke. Kok iki wong ka bener apa ora Sony? Ya boh kenapa ora? Mestinya nek urung kenal bisa menarik tasdik itu mesti dari makrifah. Makrifah kan tasdik itu makrifat ya betul. Makrifat itu apa ya? Makrifat mengetahui, makrifat dan ilmu, ilmu wal makrifah itu tarotif atau muradifani. Jadi maknanya sinonim. Ilmu makrifat maknanya sama, itu mengetahui ya. Makanya kalau ingin tasdik ya harus mengetahui. Nah mengetahui kan berarti bisa mengetahui dengan apa? Dengan belajar. Mestinya kayak ngono. Jadi inamal ilmu bita'alum, ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Itu kan dikonek Kanjeng Nabi hadis. Itu Rasul mengatakan innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Maka jangan sampai kita tertipu. Kadang-kadang kan ono sing ngomong ke, enak pengen ngerti yo, wiridan. Maca isih bobo isih sakral penjebahar apa poso. Apa ngae nguntal rajahan digobong. Aja percaya kaya ngono. Ora iso ki dalan dudu kaya kuwi, dalane mek untuk ilmu ki dengan belajar kuwi. Kadang-kadang mau nganeng-nganeng. Jadi cok ketipu-tipu nek ngerti. Nah, kita sejenak Kanjeng Nabi pasti benar loh. Kanjeng Nabi wajib sedik mongko dari ngendikane Kanjeng Nabi kan innamal ilmu bita alum. Jadi ilmu dengan belajar. Itu namanya iman loh. Iman. Maka kalau iman kepada Allah, nah, maksudnya kan berarti apa? Yang diimani apanya sih? Maka yang dibenarkan apa? Maka iman kepada Allah ialah tasdiku ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqilah atau fi haqi Maulana Jalla wa Azza. Jadi yang namanya iman kepada Allah adalah membenarkan wajibnya Allah, mustahilnya Allah dan jaiznya Allah. Tentunya di perintah syariat ya syariat membatasi yang wajib ainnya, yang minimal harus mengetahui itu wajibnya Allah 20, mustahilnya 20, jaiznya 1. Sidik kan pelajaran sidik siki cuma kan kayak kok di Pak Joko juru apa enggak bisa SD ya. Nah, makanya yang namanya iman ya berarti membenarkan wajibnya Allah 20. Siapa yang mengingkari satu sifat saja kufur hukumnya. Coba Gusti Allah tidak ada ya orang iman kan.
jiba Gusti Allah kok tidak bersifatan sama basar ya serusak meneo. Apa lagi iman kepada Allah secara syariat yaitu membenarkan wajibnya Allah, mustahilnya Allah dan jaiznya Allah itu. Ya kita diwajibkan untuk mengetahui hanya sebagian daripada wajibnya yaitu 20, mustahilnya 20, jaiznya 1, 41. Begitu juga iman kepada Rasul seperti itu, membenarkan dari kayak apa? Tasdiku ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan juga iman kepada utusan Allah yaitu membenarkan wajibnya, mustahilnya dan jaiznya pada para rasul. Nah minimalnya berapa perintah syariat yaitu wajib mengetahui atau mengetahui wajibnya Rasul 4, mustahilnya 4, jaiznya 1, jadi 9 dan 41 sampai 50. Artinya aqaid 50 atau akidah 50 itu wajib bagi orang Islam mengetahui. Itu berarti cara mengetahui berarti tidak mengetahui makna syahadat, karena di dalam makna syahadat, di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kandungannya adalah akidah 50. Nanti masuk ke la ilaha illallah itu 41, masuk ke dalam Rasul Muhammadur Rasulullah 9. Nah, nampaknya Arab tidak mengetahui 50 berarti sama dengan belum mengetahui Tuhan, belum mengetahui utusan Tuhan. Kita gampang. Ya Pak dipaksa-paksa Pak pecora karena dewa kita ora panjang dipercaya urusan percaya urusan dewe-dewe ngatasi biasa-biasa toh. Nah, kita hanya menyampaikan, makanya dalam belajar ilmu tauhid beda dengan ilmu lainnya. Kalau ilmu tauhid itu belajarnya kita tidak boleh percaya dengan yang ngajarkan. Itu deleng-eleng, ora kena percaya karo sing mulang. Ya ora kena percaya sapa-sapa, ora kena percaya kok kiai sebenarnya gitu. Karena maksudnya tidak boleh percaya, harus membuktikan sendiri loh. Masalahnya omongan sing mulang iki pas ora kok tok. Ora pas ya tebel mau pas mau cuci tambah cuci 5 ki ora pas ya. Jadi maksudnya begitu. Jadi kita tidak boleh percaya. Aku ngandel sing ngomong tapi ora kok ora kenal khusus dalam ilmu teologi loh, ilmu keimanan, ilmu tauhid. Tapi walaupun itu tidak boleh percaya, tapi kalau tidak ada yang mengajarkan dalam ilmu tadi tidak akan paham. Nanti kayak ngono kan. Wong kadang sing pelajari paham surah, paham bulan balik paham meneh. Kayak ngono. Jadi walaupun kita tidak boleh percaya, tidak percaya maksudnya iki butuh kok omongan iki nek memang omongan pas karo faktane ya dipercaya maksudnya kalau. Jadi harus membuktikan sendiri nek ora kono kepokokan sing ngomongi kae mesti bener aja kaya ngono lah kenal, karena keimanan itu harus membuktikan sendiri pas pernah ya kaya berarti wis tangki manis kuwi sami ya boleh manis aja percaya karo aku mau cicipi aja manis tenan malah cicipi berarti status bener ya wis intine kaya ngono. Oh Gusti Allah ana Gusti kidam kok ngerti dibuktikan. Ora kok jare ustaze Gusti aku wajib wujud kidam kok ora jare aku wong faktane pancen kok kuwi ora do paham ya tetep kok kuwi. Malah berubah, fakta tidak akan berubah. Walaupun ono sing memahami ora memahami tetap ora berubah. Fakta ki absolut atau mutlak. Ngono. Makanya orang kalau tidak memahami ya tidak paham. Maka tidak berbeda-beda dengan ilmu lainnya. Ilmu lainnya memang kalau ilmu fikih ya kudu percaya karo sing mulang. Maksudnya percaya sing mulang. Karena apa nanti pokoknya aku wis diajari ki kula bahwa nek arane salat maghrib ki 3 rakaat, subuh 2 rakaat pamane contohnya akeh. Itu pas wae apa-apa wong sing nanggung sing mulang. Poso amal ora tentang keimanan, wong fikih kan basa doni tok. Sapa mulang sampe wis mulang terus ngaji karo wong, ya cukup padha kowe sah kok kowe. Ono sing mulang penting ono ngajine sing mulang ono. Iya kowe. Tapi kan biasanya kan juga kan melihat sing mulang sanat-sanate ya gurune sapa-sapa mondok nanti kan kaya kowe. Biasane sering apa ndak di dalam dia baca kitab fikih apa kan kok kuwi. Dan sebetulnya walaupun ki wis percaya tok kena percaya kudu percaya lah kena rapat nek ora percaya berarti ra iso. Pokoke kudu percaya nek nang fikih. Maksudnya ilmu kudu taklid. Tapi upamane ilmu fikih bukan ilmu yang sulit istilah iki apabila kok dipelajari sendiri berarti nang kono kaya apa ki bisa paham.
Pemon ikut fasolatan, oh arkanul wudhu sitatun nemu bupae niat basuh wali dan sebagainya bisa dipelajari kau paham. Itu. Tapi nek tauhid itu dibaca sendiri tak akan paham. Jika kita tauhid apa bae nek urung sing ngajari ora paham. Karena ilmu sebab beda wong iki urusan dudu nganggo panca indera, nek pikir nggo panca indera. Perasaan sih panca indera, tapi nek tauhid nganggone istilahnya akal murni, jadi akal lah bisa dilihat kan. Nah, seperti ini berpikir temenan, tidak berpikir tidak akan menemukan. Iki rukun iman ya juga engkau apa. Cuma nanti ada makna iman secara syariat sendiri, ada makna iman secara syariat itu yaitu tasdiku maja'ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi namanya syariat secara syara'an, apa iman secara syara'an maksudnya. Iman secara syariat itu ya membenarkan apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang disampaikan Rasul kita itu percaya karena iman. Nek ora percaya ora iman ya. Lah sing disampaikan ono tauhid, ono fikih, ono tasawuf, nang komplit dah arane. Nah, dapal terus ihsan ihsan rukun Islam lan iman lan ihsan. Ihsan ke apa sih? Al ihsan wa anta budallah ka anaka tarahu fa ilam yakun tarahu fa innahu yaraka. Cara bahasa yang masyhur kok maknane ya. Karena nanti berkaitan dengan hadis Jibril loh. Nah, nang kono hadis Jibril ada asbabul wurudun apa ditaket panjang loh. Yang penting itu ihsan itu maknanya apabila engkau ibadah atau menyembah Allah itu seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu maka taulah engkau bahwa Allah melihat kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Itu makna seperti itu, tapi dalam kitab-kitab tauhid nanti di mana tidak seperti itu, walaupun dalam hatinya seperti itu, tapi kan itu makna ihsan, nanti ada makna bahwa ihsan itu anta bidallah ka anaka tarahu, terus wayas tahdiru fa innahu yaroka. Jadi secara bahasa sini kalau engkau ibadah kepada Allah, seakan-akan melihat kepada Allah, berarti makrifat kepada Allah. Maksudnya seakan-akan karena kita tidak melihat hakikatnya Tuhan. Hakikatnya Allah kita hanya memahami secara ilmu syariat. Kita memahami makrifatnya wajibnya 20 mustahil jaiz kan kaanaka kau yang ngono. Karena nanti akhirnya semua apa saja itu tidak bisa kita cara gambar gini. Jadi Allah itu tidak terbatas. Alat-alat kita itu terbatas. Nanti bahwa sesuatu yang terbatas tidak bisa melingkupi sesuatu yang tidak terbatas. Tambahan pandangannya terbatas loh. Kira-kira bisa lihat tekan Jakarta kan tidak bisa. Nah, bumi bisa lihat seluruh bumi tidak bisa. Bumi itu ada berarti kan tidak ada apalagi itu Tuhan kan itu. Tapi yang dimaksud keanaka tarahu seperti melihat Allah itu berarti melihat di sini maknanya makrifat kepada Allah bi ilmi ya loh. Berarti kita sudah mengenal sifat-sifat Allah ya loh. Sifat-sifat yang mana wajibnya 20, mustahilnya 20, jaiznya itu seperti itu. Nah, itu namanya makrifat kepada Allah. Lah terus dan sudah makrifat dan bisa menghadirkan wayas tahdiru itu apa fa innahu yaraka bahwa Allah melihat kepadamu. Berarti umpama gambarke salat ki makrifat paling Gusti Allah. Nanti dalam salat itu harus bisa menghadirkan itu menghadirkan apa? Menghadirkan Allah ya boleh sih, menghadirkan itu bukan menghadirkan Allah di tekok bukan. Menghadirkan bahwa aku itu dilihat Allah. Berarti Allah melihat kepadamu. Kita harus menghadirkan bahwa aku dilihat Allah. Ya ngono loh. Ya nanti banyak yang menghadirkan sifat-sifat Allah seperti kita di kudrah, di irodah, di ilmu dan sebagainya. Tapi di sini berarti kita itu di basar, maksudnya dilihat Allah. Nanti kabarnya gini, maka bisa timbul di kayak ibaratnya uang kerja. Orang kerja itu kalau dilihat majikan itu nanti akan kusuk kayak mana kusuk ini wong. Jadi kayak kerjaannya bagus lah, ihsan bagus. Karena apa? Jajak di punggoni wong kulum batu. Yo orang wani macam gawe halus apik to. Ditinggal ngerokokan dongeng engko ora apik dipopok-popokke, sing penting njobone apik kan kaya ngono.
tapi nek ditunggoni puas kaya apa nang kono iki konsentrasi. Nah ditunggoni konsentrasi tenan kok kerja dengan majikane. Ilang oke tunggane delok iki jahit delok kok. Jahit itu mesti apik-apik. Ya mesti fokusnya delok iki lakang berarti wastahdiru. Oh, Pak Inahu Yaroka sudah Allah mendekat kepadamu kok gede. Berarti kita bisa menghadirkan di dalam hati ya menghadirkan butuh menghadirkan Allah menghadirkan bahwa Allah melihat kepada kita kepada engkau kan kayak ngono. Iku arane ihsan. Nah, kita berarti sudah mengetahui makna arkanul Islam iku 5 arkanul iman 6 terus ihsan ki maknane ya kuwi sing masjid tetep to antak buta wah ka anak katarahu fa ilam yakun tarahu fa innahu yaroka seperti tapi nanti maknanya berbeda maknanya yang paling yang di dalam disebut di dalam kitab-kitab ya kuwi wah tetep arane wis tahdiru fa innahu yaroka ora karena kadang-kadang kita ki mengikut ihsan ki tingkatan tinggi masa tingkatan tinggi kok nek orang ora bisa ka anak katarahu nek tidak bisa seakan-akan melihat kepada Allah maka taulah bahwa sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Kan saya rendah mangle apabila tidak bisa ibadah kudune makrifat atau ke anak kata roh itu berarti makrifat sebetulnya. Dan rasa makrifat itu kan tingkat rendah. Lah ihsan itu tingkat tinggi. Oh, berarti kan seakan-akan melihat Allah berarti makrifat kepada Allah kan bisa menghadirkan Allah maksudnya. Menghadirkan Allah menghadirkan bahwa Allah melihat kepada engkau. Ayo. Itu namanya ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. Setelah kita akhirnya bisa memahami apa-apa yang digawa Kanjeng Nabi nek ditakoni digawa Kanjeng Nabi apa sih? Kan utusan yang disampaikan apa oleh Rasul? Yang disampaikan adalah ilmu syariat, tarekat, hakikat yang jerone isine rukun Islam lan iman lan ihsan. Bahkan ada yang membagi gini, bagi tidak masalah sih bahwa kalau Islam itu nanti masuk ke dalam ilmu fikih pemane karena Islam didominasi dengan amal dohir, amal jawareh kan sholat, zakat, puasa. Tapi kalau iman berarti nanti masuk ke ilmu tauhid. Nah, ihsan itu masuk ilmu tasawuf kan seperti itu. Nah, berarti tasawuf kan yang paling unggul. Ya, berarti tasawuf itu sebetulnya kan memang bukan ilmu tersendiri karena tasawuf itu maknanya bersih atau sufi ya. Sufi itu dari kata sufi dari bersih. Bersih itu bersih dohir dan batin. Berarti bersih dohir itu berarti beramal secara fikih. Oh, berarti ngerti amal baik. Nek batin itu beriman. Batinnya bersih, batin tidak ada syirik dan sebagainya. Penyakit-penyakit hati hilangan bersih. Itu batinnya bersih. Dohirnya bersih berarti ya tidak menjalankan maksiat. Oh, larangan Allah itu namanya tasawuf. Cuma kalau tidak diterangkan juga tidak bisa ngomong sih, maka diperinci-perinci loh. Padahal sebetulnya kalau diteliti kitab tasawuf ya tetap pemahaman daripada tauhid dan fikih. Orang keluar dari kui, orang melenceng orang melenceng ngeblas. Makanya kalau belajar tasawuf tanpa paham tauhid mau fikih, ya wes ora bakal paham dadi ndak tasawuf. Apa tasawuf itu tasawuf oh. Jadi kayak ngono. Lagi kita sudah memahami maring arat sampai kepada rukun Islam iman ihsan. Ridho engson dipangerani Allah wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah wastur lanal aurati wa amini raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabbah au jiratin au sahbah wal muslimina ajma amina rabbi asma wadlan wajuda manna la bikisabim minna bil mustafa rasuli nahda bikul disuli salawat salam rabbi alaihi adal habi wa alihi wa sahbi adada dahsi suhbi walhamdulillah ilahi bil fati wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamualaikum alhamdulillah.